Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami berdua akan mempresentasikan tugas besar kami dalam mata kuliah kriptografi yang berjudul proses pengamanan data transmisi saat komunikasi melalui internet. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Royhan Isnai Nugroho dengan NIM 110121037 bersama teman saya Yudhistira dengan NIM 11012100417. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait algoritma apa yang kami gunakan dalam penerapan yang sudah kami pilih, yaitu algoritma SSL TLS. Di mana algoritma ini digunakan untuk pengamanan data saat transmisi berlangsung ketika komunikasi melalui internet itu terjadi. Lalu apa algoritma SSL TLS? SSL TLS atau kepanjangannya Secure Socket Layer Transport Layer Security adalah protokol kriptografi yang menyediakan pengamanan komunikasi melalui internet. Nah, algoritma ini biasanya digunakan untuk mengamankan data-data sensitif atau informasi-informasi pribadi selama proses komunikasi atau transmisi itu berlangsung. Seperti data-data yang digunakan untuk proses login, juga data-data informasi kartu kredit atau informasi atau data personal lainnya yang berhubungan dengan klien dan juga server. Algoritma ini melakukan enkripsi antara klien dan server dan memastikan data atau informasi yang dikirimkan itu tetap terjaga, tetap rahasia, dan tidak dapat dimanipulasi atau bahkan dirusak oleh third party atau pihak yang tidak memiliki akses atau selain klien dan server. Di bawah ini ada ilustrasi bagaimana sebuah jaringan tanpa pengamanan dan juga dengan pengamanan SSL TLS. SSL TLS ini juga menggunakan sertifikat sebagai fitur untuk berkomunikasi antara klien dan server, yang dimana isinya di dalamnya ada public key. Cara kerja algoritma ini itu berkaitan dengan public key dan private key yang mana digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data. Secara garis besar, ada 3 tahapan penting daripada SSL atau TLS ini. Yang pertama itu handshake protokol, yang kedua record protokol, dan ketiga alert protokol. Yang pertama handshake protokol. Di tahap ini terjadi kegiatan negosiasi atau komunikasi antara klien dan server, di mana melakukan algoritma enkripsi serta autentikasi server. Tahap ini merupakan tahap pembangunan komunikasi antara klien dan server, di mana klien akan membentuk koneksi awal ke server dengan melakukan akses terlebih dahulu ke website dan minta koneksi sertifikat SSL TLS. Yang kedua, record protokol. Di tahap ini terjadi kegiatan enkripsi daripada semua transmisi data. Di protokol ini menyediakan rekaman message digest, digital signature, dan juga versi jenis dan panjang data yang dikirimkan. Lalu di server akan melakukan pengecekan DNS dan memastikan konfigurasi. Jika server yang dihubungi itu secara konfigurasi benar, maka server ini akan memberikan public key yang dimana akan digunakan oleh klien, sehingga terjadi selanjutnya proses validasi data antara klien dan server. Yang ketiga, alert protokol. Di tahap ini sertifikat
daripada SSL TLS akan melakukan filter dari data yang dikirimkan oleh klien dan server. Di protokol ini akan menangani paket data untuk informasi atau informasi yang nampaknya mencurigakan yang dikirimkan oleh klien. Saat pertukaran data, maka server akan memberikan peringatan jikalau ada kesalahan atau error pada data. Dan ada 3 jenis tanda yang dikirimkan. Yang pertama itu peringatan, yang kedua itu kritis, dan ketiga fatal. Jika pesan berupa peringatan yang kritis, maka komunikasi akan tetap dilanjutkan tetapi dibatasi. Namun jika pesan berupa fatal, maka sesi akan diberhentikan. Nah, disinilah website dapat diakses tanpa adanya warning tidak aman atau tidak secure, sehingga setiap aktivitas transmisi data dapat dienkripsi dan aman untuk dilanjutkan. Baik, pada bagian penerapan SSL ataupun TLS dalam proses autentikasi web banking akan saya jelaskan. Baik, berikut adalah tahapan umum ketika kita akan mengakses sebuah web banking dari sebuah web yang kita telusuri. Tidak jauh dari 3 hal ini, yaitu adalah user, kemudian web banking yang akan kita gunakan, kemudian bank server yang akan memproses autentikasi dari sebuah user ke web banking ataupun sebaliknya. Pertama, si user yang akan mau atau ingin melakukan sebuah transaksi pada sebuah bank akan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank, yaitu berupa web banking. Kemudian si web banking akan mencoba autentikasi bahwa si user inilah benar-benar user yang berhak untuk mengakses web banking tersebut melalui bank server. Kemudian bank server akan mengirimkan pesan OTP yang berisi sebuah password yang hanya dapat digunakan sekali dan tidak akan dapat digunakan untuk transaksi berikutnya. Kemudian si user akan mengirimkan kode tersebut kepada web banking, kemudian web banking akan menyetujuinya jika hal itu benar, akan menolaknya jika kodenya itu salah. Kemudian dari tahap umum itu kita akan masuk ke tahap implementasi dari sebuah SSL atau TLS pada sistem perbankan. Yang lebih spesifik saya akan membahas ini dalam web banking. Pertama yaitu ada secure connection creation. Pada tahap ini kita sebagai user ataupun nasabah akan membuat sebuah koneksi aman melalui web banking yang akan kita gunakan yang sudah dipasangi SSL oleh sang pemberi fasilitas, yaitu sebuah bank yang kita gunakan. Kemudian saat kita melakukan tahapan itu, kita akan mendapat sebuah sertifikat verifikasi yang menunjukkan bahwa web itu aman digunakan dan web itu asli dari bank server yang akan kita gunakan. Kemudian setelah sertifikat verifikasi itu dilakukan dan berhasil, kemudian akan dilanjutkan oleh transaksi yang akan kita lakukan pada web server tersebut. Kemudian setelah transaksi kita lakukan dan kita telah mengisi data pribadi seperti data login seperti ID, password, kita akan mengisi rincian yang akan kita gunakan pada sistem perbankan tersebut pada web yang disediakan. Kemudian data transaksi kita itu diamankan oleh SSL melalui authentication data encryption. Data-data yang kita kirim akan dienkripsikan guna memperkecil kemungkinan adanya
kejahatan yang akan terjadi. Dalam autentikasi data tersebut, saat kita user memasukkan credential login seperti nama pengguna, kata sandi, data-data tersebut dienkripsi oleh browser sebelum dikirimkan ke server, guna memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan. Kemudian, setelah data-data dikirim di server, sang server akan melakukan autentikasi kembali guna memperketat keamanan agar data-data pribadi kita seperti data login itu terkait seperti nama pengguna dan kata sandi. Kemudian detail-detail transaksi kita seperti tanggal, waktu transaksi, dan tempat kita transaksi itu akan diamankan melalui enkripsi data yang dilakukan oleh SSL. Kemudian setelah itu dilakukan, pihak bank akan secara rutin melakukan secure session manage. Ini dilakukan untuk mengamankan atau menjamin data-data pribadi kita, karena penggunaan bank itu tidak hanya diri kita. Banyak pengguna-pengguna atau user-user atau bisa disebut nasabah yang menggunakan layanan bank tersebut. Jadi sang pihak bank akan melakukan pemeliharaan atau bisa dibilang sebuah maintenance agar data-data kita itu tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dengan cara ini, SSL dan TLS membantu kita mencegah penyerapan dan manipulasi data oleh pihak ketiga atau bisa disebut third party selama proses autentikasi dan transaksi berlangsung. Baiklah, sekian presentasi daripada kelompok kami terkait penggunaan algoritma SSL TLS dalam pengamanan data saat transmisi dilakukan melalui komunikasi di internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.